Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja screw press di pabrik kelapa sawit. Screw press di kelapa sawit berfungsi untuk mengekstraksi minyak dari buah sawit dengan memberikan tekanan mekanis secara kontinu. Sistem pneumatik digunakan menggerakkan piston sebagai sumber gaya tekan yang aman dan terkontrol. Udara bertekanan dari kompresor dialirkan melalui unit dan pengisi udara menuju kartu kontrol arah 5/3, kemudian disalurkan ke silinder pneumatik. Saat tombol pengoperasian ditekan, udara bertekanan mendorong piston bergerak maju secara bertahap atau tersendat akibat pengaturan aliran udara. Gerakan ini diteruskan ke mekanisme screw press sehingga menghasilkan gaya tekan yang stabil sehingga 100 kilo. Serta menjaga tekanan berlebih dan meletakkan pada mesin kecepatan gerak piston. Diatur menggunakan katup pengatur aliran agar proses pengepresan berlangsung lebih halus. Mesin pemilihan beberapa rangkaian kerja, yaitu rangkaian satu piston yang dioperasikan dengan satu tombol, serta rangkaian dua piston yang mengharuskan dua tombol ditekan secara bersamaan sebagai sistem pengaman operator. Setelah proses pengoperasian selesai, katup mengalihkan aliran udara ke sisi berlawanan sehingga piston kembali ke posisi awal dan mesin siap digunakan kembali. Nah, kenapa di sini kami menggunakan katup kontrol 5/3? Karena di katup kontrol 5/2 itu hanya menggunakan sistem maju dan mundur, sedangkan di katup 5/3 di situ ada maju, mundur, sama menahan. Makanya kami menggunakan katup 5/3 agar silinder bisa menahan atau diposisikan di tengah-tengah agar saat melakukan pekerjaan lebih efisiensi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah diagram skematik pada rangkaian screw press. Yang pertama di sini ada kompresor sebagai pemberi tekanan, kemudian ada air service unit di dalamnya. Sini ada filter dan regulator, kemudian ada lubrikator, dan kami menggunakan katup arah 5/3 dan 3/2 dilengkapi dengan tombol. Kemudian ada two pressure valve di sini gunanya untuk mengatur aliran yang akan naik ke katup arah. Kemudian di sini ada kami gunakan one way flow control, ini untuk mengatur laju aliran yang akan mengalir ke piston. Nah, pistonnya kami menggunakan double acting dengan diameter yang berbeda-beda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Andika. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan kebutuhan gaya dan ukuran silinder. Itu pertama, kita mencari untuk gaya beratnya, yaitu F sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, untuk satu silindernya itu gaya beratnya atau tekanan gayanya itu ada 100 kg dikali 9,81 meter per sekon kuadrat. Hasilnya yaitu 981 Newton. Itu satu silinder dikalikan 2 karena yang kita ada yang memakai 2 silinder, jadi kita dikalikan 2 dengan satu silinder tadi, yaitu hasilnya 1962 Newton. Lalu kita cari plus penampaknya dengan tekanan kerja 6 bar yaitu 600 Pascal dijadikan Pascal. Lalu rumusnya hasil gaya berat tadi 1962 Newton dibagi 600 Pascal, itu hasilnya 0,00327 meter kuadrat. Dikonversikan ke sentimeter itu menjadi 32,7 cm kuadrat. Lalu kita cari diameternya, yaitu dari hasil kita dapat plus penampang tadi kita kalikan dengan pi
Nah, itu dapat hasilnya akar 0,00104 meter kuadrat. Dikonversikan ke milimeter, hasilnya 32,27 mm. Nah, langsung kita kalikan dengan penuh lingkaran yaitu 2R dikali 2. Tadi sudah dapat R-nya yaitu 32,27 mm, hasilnya 64,54 mm. Lanjut, untuk dari debit alirannya yaitu luas penampan dikali pi. Kita cari luas penampangnya pi diameter kuadrat per 4, 3,14 dikali 0,00454 meter kuadrat di per 4, hasilnya itu 0,0003269 meter kuadrat. V nya 0,1 meter per sekon. Itu diambil dari kecepatannya. Lanjut debitnya, terus penampan dikali pi. Tadi kita dapat terus penampannya itu tadi dikalikan dengan pi, dapat hasilnya 0,0003269 meter kuadrat. Kenapa dikali 10.000? Karena kita akan mengubah ke liter per menit, jadi hasilnya 0,03269. Oke, itu untuk 1 silinder dan 2 silinder. Mungkin saya jelaskan mengapa dalam rangkaian tersebut ada yang 2 silinder, karena untuk tekanannya berbeda. Untuk tekanan 1 silinder 100 kg, berarti kalau 2 silinder itu 100 kg dikali 100 kg berarti 1 juta kilogram. Mungkin cukup sekian penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Teddy Arya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi yang kami pakai atau yang kami pilih untuk rangkaian. Yang pertama itu ada komponen silinder. Dengan spesifikasinya itu kami menggunakan panjang stroke 100 mm dengan diameter 64,54 mm. Dengan tekanan kerjanya itu 0-6 bar dan gaya dorongnya 1962 Newton dan kekuatan bebannya mencapai 100 kg. Lanjut ke komponen katup arah. Di sini kami memakai katup arah 3/2 dan 5/3. Dan katup arah 5/3 ini sebagai katup utama penggerak silinder dengan tekanan kerjanya itu 6 bar dan ukuran voltnya itu 1/4 inci. Lanjut ke flow control. Ini digunakan pada 2 jalur untuk memperlambat gerakan atau mengatur aliran masuk dan keluar silinder sebesar kurang lebih 20 liter per menit. Untuk memperoleh kecepatan piston 0,1 meter per sekon, sehingga gerakan screw press tadi lebih halus dan aman. Lanjut ke two pressure valve. Ini digunakan untuk mengatur dan menjaga tekanan udara, yang dimana tekanan kerjanya itu 4-8 bar dan tekanan operasi yang diatur itu pada 6 bar. Lanjut ke kompresor. Di sini spesifikasinya tekanan kerjanya maksimum 8 bar dan tekanan operasinya itu 6 bar dan kapasitas udara minimum 50 liter per menit. Lanjut ke selang. Selang kami menggunakan selang PU 6 mm. Lalu ke air service atau FRL. Di sini kami menggunakan filter, regulator yang 6 bar dan lubrikator.
Dan di sini ada gambar-gambar komponennya, yang dimana ini kompresor, sini silinder double acting, sini FRL, ini ada selang PU, katup 5/3, 3/2, flow control, dan tuh pressure valve. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sylvia Farha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai troubleshooting yang terjadi pada mesin screw press. Yang pertama ada pistonnya itu tidak bergerak sama sekali. Nah, penyebabnya itu adalah kompresornya itu mati atau tidak adanya udara. Lalu selang bocor atau terlepas atau tiganya itu macet. Sehingga solusinya adalah kita harus memeriksa kompresor dan tekanan udaranya yang ada di regulator. Terus cek selang dan sambungan fitting, bersihkan atau ganti katupnya, lalu pastikan tombol ditekan dengan benar ketika kita akan menjalankan mesin. Yang kedua adalah pistonnya itu bergerak tapi lemah. Jadi tekanan press dari si pistonnya itu dia kurang. Nah, penyebabnya itu adalah tekanan di regulatornya itu terlalu kecil, lalu terjadinya kebocoran udara pada silinder atau selang, sel pistonnya itu sudah aus dan beban screw pressnya itu terlalu besar. Maka solusinya adalah kita harus men-setel ulang tekanan di regulator, lalu mengecek kebocoran udara, lalu ganti sel pistonnya, dan sesuaikan beban dengan kemampuan sistemnya, yaitu kemampuan mesin kami adalah 100 kg. Lalu yang ketiga adalah pistonnya tuh maju, tapi dia tuh tidak mau kembali lagi. Nah, penyebabnya itu adalah katup arahnya itu tidak berpindah posisi, lalu pegas di katupnya itu sudah lemah, dan jalur udara baliknya itu tersumbat. Solusinya adalah periksa kerja 5/3-nya, lalu bersihkan jalur udaranya, dan ganti katup jika terjadinya kerusakan. Yang keempat adalah skrunya itu tidak menekan secara maksimal. Penyebabnya adalah stroke pistonnya itu kurang, ulir skrunya itu udah aus, lalu posisi benda kerjanya itu tidak tepat. Solusinya adalah periksa panjang langkah piston, cek kondisi skru, dan pastikan posisi benda kerjanya itu sudah sejajar. Dan yang terakhir adalah piston itu bergerak tersendat atau tidak stabil. Nah, hal tersebut disebabkan oleh udara bertekanannya itu kotor atau mengandung air, filter pada FRL-nya tersumbat, pelumasan dari lubrikatornya kurang atau tidak bekerja. Sehingga solusinya adalah bersihkan atau ganti filter pada FRL, buang air kondensat pada filter, isi dan atur ulang lubrikator agar prosesnya cukup. Di sini saya akan mempresentasikan jadwal dan jenis perawatan. Harian: bersihkan area sekitar katup dan silinder dari kotoran, memastikan tekanan operasi normal dan memeriksa tidak ada getaran pada sistem, mengecek tekanan udara kompresor. Kalau mingguan itu memeriksa flow control valve, kecepatan silinder, cek level oli pada lubrikator, kencangkan bahu dudukan silinder dan valve. Bulanan: bersihkan elemen VRL, periksa seal silinder dari indikasi bocor 6 bulan atau 1000 jam operasi. Bersihkan, periksa menyeluruh unit FRL, cek kinerja konversor. Baik, di sini kesimpulan. Sistem pneumatik pada mesin screw press berperan penting dalam menghasilkan gaya tekanan stabil, aman, dan terkontrol pada proses pengepresan buah kelapa sawit. Pemanfaatan udara bertekanan memulai komponen utama seperti kompresor, FRL, katup, kontrol arah, flow control, dan silinder pneumatik memungkinkan gerakan piston berlangsung berhadap sehingga mengurangi tekanan dan resiko kerusakan mesin dengan perawatan dan pengecekan rutin pada sistem pneumatik. Kinerja screw press dapat tetap optimal, umur komponen lebih panjang, serta resiko gangguan dapat diminimalikan. Baik, sekian dari saya, Muhammad Barul Azizi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.